Gaudia. Masjid Gaudia berada di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Masjid ini berdiri pada tahun 1887. Masjid Gaudia ini adalah bukti bahwasanya ada masyarakat Muslim India yang berada di Kota Medan. Masyarakat Muslim India yang berada di Kota Medan ini awalnya berasal dari India Selatan, lebih tepatnya masyarakat Muslim Tamil. Kedatangan bangsa Muslim India ke Sumatera adalah untuk berdagang dan menjadi kuli di perkebunan tembakau di Tanah Delhi pada sejak abad ke-19. Bangunan Masjid Gaudia pada awalnya luas, tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman serta perluasan jalan, dapat kita lihat bahwasanya Masjid Gaudia ini menjadi sedikit lebih sempit. Masjid Gaudia dibangun atas tanah yang diberikan oleh Kesultanan Delhi, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Asyam, adalah Sultan Kesultanan Delhi yang ke-8. Baik, kita akan melakukan sinematik untuk Masjid Gaudia ini. Baik, dapat kita lihat di belakang dari Masjid Gaudia terdapat makam. Makam inilah adalah orang-orang keturunan dari Muslim India. Pengurus masjid menjelaskan, orang yang boleh dimakamkan di makam ini adalah orang-orang dari keturunan Muslim India, tidak boleh orang luar. Di tempat kedua, saya sedang berada di Masjid Raya Al-Mansur, atau biasa kita sebut Masjid Raya Medan. Masjid ini merupakan salah satu ikonik Kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi. Terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 61, Medan. Masjid Raya Al-Mansur ini berdiri kokoh dan megah. Arsitek masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur, India, dan juga Spanyol. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan rampung pada tahun 1909. Pembangunan masjid ini dilakukan pada masa Sultan Mahmud Al-Rashid dan menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu dan Kesultanan Delhi. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Masjid ini mampu menampung sekitar 1.500 orang. Masjid Raya ini juga bentuk kemegahan dari Kesultanan Delhi, dibangun pada masa Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Jadi Sultan ini membangun dan juga menentukan siapa yang menjadi imam di masjid ini. Baik. Saya berada di tempat ketiga untuk memenuhi tugas saya mencari tempat bersejarah Islam yang ada di Kota Medan ini. Saya berada di Masjid Lama Gang Bengkok yang merupakan salah satu masjid yang paling bersejarah di Kota Medan, sekaligus masjid yang tertua setelah Masjid Al-Osmani.
Masjid ini dibangun pada tahun 1874 dan menjadi saksi bisu berkembangnya agama Islam di kota Medan. Corak dan ornamen yang menggambarkan keterwakilan sejumlah kehidupan budaya di Medan menjadi daya tarik untuk masjid ini. Corak dan ornamen yang ada di dalam masjid ini membuktikan bahwa kota Medan sejak ratusan tahun lalu sudah menjadi kota multi etnis, memiliki nama yang unik karena di sebuah jalan yang menyambung masjid ini terletak di Jalan Masjid nomor 62 Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Hal itulah yang menggambarkan dan sekaligus menjelaskan bahwa Kota Medan merupakan kota yang multi etnis dan tingginya kerukunan beragama yang tercipta. Dalam membangun masjid tersebut, Jong Alfa bekerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar dan terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan yang memberikan tanah wakaf atas tanah tersebut. Sebelumnya, masjid ini adalah sebuah surau yang kecil, tetapi pada tahun 1887 dibangun menjadi masjid oleh saudara kaya yang dermawan berkebangsaan Cina bernama Jong Alfa. Dalam masyarakat sekitar yang bermukim di Masjid Lama Gang Bengkok adalah saksi dan toleransi antar etnis dan umat agama di Kota Medan. Setelah pembangunan masjid selesai, masjid ini diserahkan ke Kesultanan Delhi ke-9 bernama Makmum Al-Rashid Alamsyah Perkasa. Masjid yang sudah mencapai usia 135 tahun ini terlihat masih berdiri kokoh dengan warna kuning yang cerah yang membaluti setiap ornamen. Saat masjid tersebut dikelola oleh Mukhlis, generasi keempat dari Syekh Mahmud Yaqub, seorang penasihat Sultan Mahmud, Mukhlis mengatakan bangunan masjid ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan renovasi, namun arsitek dan ciri khas dari masjid ini tidak dirubah sedikit pun. Kalau dirubah, arsitek tidak ada, namun ada beberapa material yang digunakan oleh renovasi beberapa kali, sudah berumur ratusan tahun soalnya. Hal itu dibenarkan saat memasuki bagian depan masjid yang langsung menghadap atap, yang langsung melihat atap yang bukan seperti kubah melainkan berbentuk seperti kelenteng Cina.